analisis SWOT dari tanaman kelapa dan kakao. Yang pertama itu tanaman kakao. Kakao adalah sejenis pohon budidaya yang berasal dari Amerika Selatan dan sekarang ditanam di berbagai kawasan tropika. Biji kakao adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia serta di dunia. Kakao digunakan dalam produksi berbagai produk olahan seperti coklat, bubuk kakao, dan cocoa butter yang dibuat dari biji kakao yang difermentasi. Baik, adapun kekuatan atau strength dari tanaman kakao, yang pertama itu potensi ekonomi. Kakao adalah salah satu komoditas tanaman perkebunan yang berperan dalam meningkatkan pendapatan negara. Perkembangan kakao terus mendapatkan perhatian karena tanaman kakao merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan penghasilan ekspor yang berperan penting bagi perekonomian. Yang kedua itu kualitas. Kakao memiliki kualitas yang tinggi dan dapat digunakan dalam berbagai produk seperti coklat, bubuk kakao, dan cocoa butter yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, diversifikasi produk. Kakao dapat digunakan dalam berbagai produk seperti coklat, bubuk, cocoa butter yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Adapun kelemahan pada kakao, yang pertama ketergantungan pada impor. Indonesia masih mengimpor kakao dari luar negeri yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk lokal. Itu keterbatasan teknologi pengolahan kakao di Indonesia masih terbatas yang dapat mempengaruhi kualitas produk dan meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Kakao memerlukan sumber daya yang besar seperti tanah, air, dan tenaga kerja yang dapat menjadi kelemahan jika tidak tersedia secara cukup. Adapun peluang pada tanaman kakao, yang pertama peningkatan kebutuhan kakao di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga perluasan dan peningkatan produksi kakao juga harus menjadi perhatian untuk diingatkan. Yang kedua yaitu diversifikasi produk. Kakao dapat digunakan dalam berbagai produk seperti coklat, bubuk kakao, dan cocoa butter yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi pengolahan kakao dapat meningkatkan kualitas produk dan mengurangi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Adapun yang ketiga yaitu ancaman. Yang pertama, ketergantungan pada impor. Indonesia masih mengimpor kakao dari luar negeri yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk lokal. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Kakao memerlukan sumber daya yang besar seperti tanah, air, dan tenaga kerja yang dapat menjadi kelemahan jika tidak tersedia secara cukup. Yang ketiga yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi kakao sehingga perluasan dan peningkatan produksi kakao juga harus menjadi perhatian untuk diingatkan. Selanjutnya, tanaman kelapa. Kelapa atau Coco nucifera adalah tumbuhan palma pantai yang pohonnya tinggi, tanaman yang berusia cukup tua, yang banyak tersebar di seluruh daerah tropika. Dan pada permulaan Tarik Masehi sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh orang dalam kehidupan sehari-hari. Kelapa juga dikenal sebagai tanaman serbaguna yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Seluruh bagian tanaman mulai dari akar, batang, daun, dan buah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga disebut sebagai pohon kehidupan. Buah kelapa merupakan sumber kehidupan yang dapat dipergunakan untuk keperluan tata boga, industri, dan produk obat-obatan. Adapun analisis SWOT dari tanaman kelapa, yang pertama dari faktor internal yaitu kekuatan yang dapat ditemukan dalam produksi dan pengolahan kelapa meliputi nilai ekonomis yang tinggi, kemampuan teknis yang baik, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Yang kedua yaitu kelemahan.
Kelemahan internal yang dapat ditemukan dalam produksi dan pengolahan kelapa meliputi ketergantungan pada faktor dalam seperti cuaca dan tanah serta keterbatasan sumber daya manusia. Adapun faktor eksternal yaitu peluang eksternal yang dapat ditemukan dalam produksi dan pengolahan kelapa meliputi peningkatan permintaan produksi kelapa di pasar global, penawaran produk alternatif yang terbatas, serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam pengembangan teknologi dan pasar. Yang kedua yaitu ancaman eksternal yang dapat ditemukan dalam produksi dan pengolahan kelapa meliputi perubahan cuaca yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman, ketergantungan pada pasar global yang sensitif terhadap perubahan ekonomis, serta keterbatasan akses ke sumber daya alam dan teknologi yang efektif. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.